Kadang-kadang kita ya Allah nyekolahkan anak ke pondok pesantren, Masya Allah. Ada orang yang datang guru jar ulun gagal nyekolahkan anak. Kenapa bu gagal? Ulun nyekolahkan pondok pesantren, tahu-taunya habis lulus gagal. Gagal? Iya, salah bu. Pian kada gagal. Anak pian sukses. Ini harus dibenarkan pemahaman dan pemikiran yang semacam itu. Guru ulun nyokalahkan anak 6 tahun 7 tahun di pondok pesantren, buliknya Masya Allah buhuma orangnya. Gagal. Apa? Gagal. Bukan gagal, anak pian sukses. Dengarkan, tidak ada yang sia-sia di dalam menuntut ilmu agama. Tidak ada yang sia-sia di dalam menuntut ilmu agama. Bagaimana mungkin kita mengatakan anak kita gagal? Oh, tidak semua orang yang mondok di pondok pesantren menjadi ulama. Memang harapan orang tua adalah ilmunya bermanfaat buat orang banyak. Tapi apakah ketika ilmunya tidak dicicipi oleh orang banyak, apakah dia termasuk orang yang gagal? Wallah, mereka tidak gagal. Mereka sukses, tapi kesuksesan mereka adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan lagi mengatakan anak kita gagal. Nah, tidak ada yang gagal. Bagaimana gagal? Oh, ini buka toko di pasar, padahal ini mondok 6 tahun 7 tahun, kitab banyak di rumah sana. Pak Bu, seandainya selama 6-7 tahun pian sekolahkan di selain dari pondok pesantren, mungkinkah ia menjadi pedagang orang yang konsisten di dalam sholat? Dari mana dia paham sholat kalau tidak di pondok pesantren? Dari mana dia paham bagaimana ilmu dagang kalau tidak di pondok pesantren? Bagaimana dia tahu mana yang halal, mana yang haram kalau tidak dia pernah belajar di pondok pesantren? Bagaimana kita katakan dia gagal? Rasul mengatakan at-tajirus sadugul amin yuhsyar ma'as syuhada yaumal qiyamah. Pedagang muslim yang jujur dan amanah besok bakal dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Dari mana datangnya kejujuran dan amanah kalau tidak dari ilmu pengetahuan agama? Anak ulun buhuma gagal, walaupun inya buhuma tadi tapi kada pernah meninggalkan sembahyang. Selama kewajiban dikerjakan oleh kita orang punya anak, maka dia tidaklah termasuk orang yang gagal. Tapi ketika kewajiban kau abaikan, sebanyak apapun gajimu, sebanyak apapun hartamu, sungguh engkau telah mendapatkan sebuah kebinasaan, karena kesuksesan tidak akan pernah didapat dengan merobek nilai keagamaan. Mudah-mudahan sukses seberataan insyaallah. Jadi jangan lagi dipadahkan anak ulun gagal, sukses seberataan. Tapi kenapa? Porsinya masing-masing. Ada ilmunya yang manfaat buat anak cucunya. Udah, sukses. Ada manfaat ya buat keluarga kecilnya. Tapi lihat, orang yang pernah mondok di pondok pesantren, suruh dia baca doa selamat, bisa? Ada lagi orang, tuan gurunya sakit parut seberataan, bakal sebaruhan di mana sakit parut, Masya Allah, ada lagi yang baca doa selamat, suruh harinya, insya Allah bisa. Masalah gugup itu urusan nomor 2. Penting bisa. Kenapa? Pak Bu, tidak ada yang sia-sia dalam nuntut. 6 tahun 7 tahun mereka berjuang di pondok pesantren, setiap hari bawa kitab qalal musannif, setiap hari sholat berjamaah. Apakah itu sia-sia? Kalau tidak, anak ibu yang menjadi ulama, salah satu keturunannya akan ada yang menjadi seorang ulama besok. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah.